file ini? Saya nggak tahu apa-apa. Begitu saya masuk ruangan, pintu udah terbuka dan file udah berantakan. Kan kamu yang megang kunci ruangan ini. Aku nggak ngerti kenapa semua orang berniat menjatuhkan aku. Padahal aku cuma mau bekerja, cari nafkah buat aku dan Eka. Terus enak aja. Ini mobil baru Om Rian. Beli. Nah, kalau beli nggak dikasih. Dikasih sama siapa, Om? Dikasih sama kantor. Dwi bosan di kamar. Dwi mau sekolah lagi. Dwi mau main sama teman-teman lagi. Tante ngerti kamu belum sembuh benar. Tapi Tante sudah carikan pembantu untuk merawat kamu dan menemani kamu di sana. Dan kamu dilahirkan di dunia untuk membuat semua wanita tuh iri sama kamu. Sebelum semuanya usai, bekas kepedihan tinggalkan diriku tanpa sebuah pilihan. Benih cintamu, mengapa tak kuakui saja di saat dia datang menggantikanmu. Biarlah semuanya tinggal dalam kenangan. Biarlah cerita itu tetap ada di sana. Masihkah kau mencintaiku saat segalanya terungkap, saat ku memulai cinta suci ini bersama dia. Biarlah semua tinggal dalam kenangan. Biarlah cerita itu tetap ada di sana. Masihkah kau mencintaiku saat segalanya terungkap, saat ku memulai cinta suci ini bersama dia. Bersama dia. Van, tapi saya nggak mau ditemani pembantu. Saya mau kamu yang menemani saya. Vi, kita kan punya kehidupan kita masing-masing. Jadi saya rasa ada baiknya kalau kamu jalani kehidupan kamu dan saya jalani kehidupan saya. Nggak benar kan kalau misalnya kamu hidup di rumah saya terus-menerus? Tapi kamu satu-satunya yang saya milikin, Van. Kalau kamu udah nggak peduli lagi sama saya lebih baik mati, Van. Tolong, jangan bicara sembarangan. Kamu pikir kamu akan lega dengan menyingkirkan saya, Van? Kamu keliru, Van. Vi! Stop! Saya udah nggak peduli kalau saya mau mati atau mau hidup, Van. Karena kamu juga udah nggak peduli lagi sama saya. Tolong, letakkan pisaunya. Tapi kalau saya mati gara-gara kamu, saya yakin kamu akan menyesal sama hidup kamu. Saya yakin kamu akan menyesal. Vi! 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 Ya Tuhan. Saya nggak main-main, kan, Van? Saya lebih baik mati daripada hidup tanpa kamu. Saya akan selalu setia menunggu perceraian kamu selesai sama dia, Van. Iya, Ma. Udah lama kan kita nggak piknik, Ma. Kak, tolong ngertiin Mama. Mama lagi banyak pikiran. Lagi pula kan dulu lagi sakit. Justru Eka sama Om Rian
mau ngajak Mama piknik. Buat Mama, bukan buat Eka. Buat Mama. Iya, soalnya Om Rian kasihan ngeliat Mama kerja keras terus, banyak pikiran. Sejak Om Rian dapat mobil barunya dari kantor, Om Rian langsung punya ide buat ngajak Mama piknik. Gimana, Mah? Boleh ya? Kasihan Dwi dong kalau cuman kita yang pergi piknik. Kita ajak aja, Ma Dwi. Mama takut ya sama Papa. Emangnya Dwi nggak boleh jalan-jalan lagi sama Eka sama Mama? Mah, Dwi kan udah lama di kamar terus, nggak pernah jalan-jalan lagi. Ayo dong, Ma. Ma, kita ajak Dwi aja ya, Ma. Kamu mau ajak Dwi piknik? Dwi kan sedang sakit. Aku tahu, Van. Tapi kan aku juga nggak akan buat Dwi kecapean. Aku pikir ada bagusnya juga, biar ada hiburan buat Dwi. Semenjak dia sakit kan dia nggak pernah keluar kamar. Dan memang itu kan tujuannya. Supaya dia bisa istirahat dan bisa lekas sembuh. Tapi kan dokter juga bilang kalau Dwi seharusnya dibuat senang, biar dia nggak stres. Ayolah, Van. Aku kan ibunya. Masa aku akan membuat sesuatu yang membahayakan anakku? Ya sudah. Tapi kalau kamu bersikeras, saya ikut. Lu kok sepi banget ya? Kita nyanyi aja yuk. Nyanyi apa, Om? Nyanyi. Sedang apa, sedang apa, sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa, sedang apa sekarang? Sedang duduk, sedang duduk, sedang duduk sekarang. Sekarang duduk apa sekarang? Sekarang giliran kamu, Dwi. Duduk apa ya, Om? Karena Dwi nggak bisa nerusin lagunya, sekarang kamu. Saya? Iya, kamu yang terusin. Sedang duduk apa? Duduk. Duduk di mobil? Oke, duduk di mobil. Sekarang kamu dia. Duduk di mobil apa sekarang? Mobil baru, ya kan, Om? Ini kan mobil barunya, Om. Iya, 100 buat Eka. Karena kamu pinter jawabnya. Kamu pemenangnya. Terus, depan. Ayo dong, Kak. Ayo, Dwi. Kaki kanan, kaki kiri. Yuk, ya. Nih. Kiri, kanan. Kawan. Ayo dong. Iya, terus, jangan mau kalah, terus. Masa kamu nggak ngerasa sih kalau kelakuannya tuh aneh? Udah dewasa tapi masih kayak anak kecil. Van, tadi Rian cuma coba mencairkan perjalanan yang tegang. Ya, kalau menurut saya sih kelakuannya tidak sesuai dengan usianya. Tapi apapun pendapat saya tidak akan berpengaruh sama kamu kan? Karena kamu memang sudah keburu sayang sama dia. Apapun yang membuat Eka bahagia, Eka senang, aku akan ikut bahagia. Iya, tentu. Dan begitu proses perceraian kita sudah selesai, saya yakin kamu langsung akan menikah dengan dia. Aku juga yakin, begitu proses perceraian kita selesai, kamu akan menikahi Vivi, iya kan? Vivi? Dia, antara saya dan Vivi itu kita... Ma, Eka mau ke toilet dong. Dwi juga, Ma. Mantrin ya, yuk sayang. Yuk. Boleh saya duduk? Sini aja. Sebetulnya kalau saya boleh tanya, usianya berapa ya sekarang? Boleh. Tahu boleh. Kalau boleh juga saya tanya, kamu ini kerja di sensus ya? Kok nanya-nanya umur? Sorry. Hanya saja menurut saya usia kamu tidak sesuai dengan kelakuan kamu. Dan Kak, entah kenapa saya punya perasaan kalau kamu itu hanya mempergunakan Eka untuk bisa mendekatkan diri dengan dia. Apa saya salah?
Kamu keberatan? Saya keberatan. Kenapa saya harus keberatan? Jangan pura-pura. Saya bisa lihat kalau kamu cemburu. Nanti kalau disimpan-simpan kamu bisa jerawatan. Saya ini normal. Lelaki mana yang gak tertarik sama dia? Dia cantik. Dia sopan. Dan saya rasa dia sangat ideal untuk jadi suami istri. Sebentar. Kamu sudah bicara masalah suami istri. Sementara menurut saya kamu sama sekali tidak mengenal dia. Kamu tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya, tentang keluarganya. Kamu nggak tahu apa-apa. Saya lebih tahu banyak soal dia daripada kamu. Oh ya? Kalau pepatah bilang nggak kenal maka nggak sayang. Ini nih maaf ya, kamu mau menceraikan dia, berarti kamu udah nggak sayang lagi sama dia. Itu berarti kamu belum cukup tahu banyak tentang dia. Gitu ya? Silakan makan. Bersama dia. Benar-benar menjengkelkan manusia satu itu. Mama heran, kamu kok mau sih ikut sama mereka? Saya hanya ingin memastikan keselamatan Dwi, Ma. Itu sebabnya kenapa saya ikut. Saya nggak habis pikir. Apa yang dia lihat dari si Rian itu? Van, kamu cemburu? Cemburu? No way. Kalau kamu nggak cemburu, kenapa kamu marah-marah kayak gini? Kalau kamu mau merubah keputusanmu, masih ada waktu dan kesempatan untuk... Ma, keputusan saya sudah bulat. Mau pinjam duit ya? Tari, Baru kerja udah pinjam duit. Emang kamu nggak tahu peraturan di sini? peraturan peminjaman uang. Iya, cuma karyawannya sudah kerja lebih dari 6 bulan, baru bisa dapat pinjaman dari kantor. Seingat saya nggak ada peraturan seperti itu. Kalau kamu bisa dapat pinjaman dari kantor, entar karyawan lain pada curiga lagi sama kamu. Kenapa curiga? Ya, jangan-jangan kamu ada main sama bos. Ngerayu bos cuma untuk dapetin pinjaman duit. Halo sayang. Papa punya kejutan buat kamu. Kejutan. Papa hari ini ambil cuti dari kantor. Cuti. Artinya, Papa bisa nganterin kemanapun Dwi mau pergi hari ini. Oh, Kamu mau jalan-jalan nggak? jalan-jalan kemana, Pak? Terserah kamu sayang. Kamu maunya jalan-jalan kemana? Om Rian sama Kak Eka boleh ikut nggak, Pak? Kenapa kita mesti ajak Om Rian? Soalnya Om Rian orangnya lucu. Bisa bikin ketawa Dwi, Pak. Mungkin untuk hari ini kita nggak usah ajak Om Rian dulu ya. Hari ini adalah harinya kamu dan Papa, oke? Sus, tolong siapin bajunya Dwi ya, sama obat yang harus dia makan hari ini. Baik, Pak. Rp2 juta. Iya. Menurut peraturan di sini, Anda belum bisa mendapatkan pinjaman dari kantor. Kecuali kalau ada memo khusus dari Pak Halim, Mbak. Memang khusus. Iya. Begini saja, Mbak. Sebaiknya Anda bicara dulu sama Pak Halim. Kalau memang Mbak sudah ada ACC dari Pak Halim, baru saya bisa memberikan pinjaman untuk Mbak. Bagaimana? Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya belum butuh rumah. Tapi ini kan fasilitas dari perusahaan. Sayang loh kalau sampai dilewatin. Gimana kalau
dikasih sama karyawan yang memang benar-benar membutuhkan. Ternyata jiwa sosial kamu tinggi juga ya. Tapi sebagai manajer seharusnya kamu mempunyai pikiran yang business minded, ekonomis. Maksudnya? Kalau kamu nggak menepati rumah itu, toh kamu bisa menyewakannya kan? Dan kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Iya, iya juga sih. Saya tunggu keputusan kamu secepatnya ya. Oke. Bapak panggil saya? Iya, saya mau minta tolong supaya kamu batalkan janji saya makan siang dengan kakak kamu ya hari ini ya. Dibatalkan, Pak? Iya, karena saya mesti meeting dengan klien siang ini dan saya mesti berangkat sekarang juga. Ya, tolong Tari ya. Ya, baik, Pak. Makan siang di Sangrila? Iya, Mbak. Malah mereka sudah berani terang-terangan menunjukkan kedekatannya di kantor. Dasar sekretaris kurang ajar. Berani main api dia sama calon suami orang. Awas dia. Sayang, dimakan dong, jangan dimainin doang. Ayo. Yuk, kamu apa? Mau telurnya? Mau dagingnya? Loh, kamu kok masih di sini? Memang ada apa? Kamu gimana sih? Pak Halim kan nyuruh kamu ikut meeting siang ini. Pak Halim tadi nggak bilang apa-apa. Barusan Pak Halim telepon saya. Katanya kamu harus nyusul sekarang. Saya sekarang sudah siapkan mobil kantor buat kamu. Sekarang kamu cepat berangkat ya. Sebentar lagi saya akan menggantikan posisi kamu. Selamat siang, Pak. Nadia? Saya disuruh menyusul Bapak ke sini. Iya, silakan duduk. Menyusul saya kemari. Mudah-mudahan saya belum terlambat. Klien Bapak sudah datang? Belum. Tapi siapa yang menyuruh kamu untuk menyusul saya kemari? Denny? Takut basah ya kalian sekarang? Saya sudah tahu rencana kamu sejak awal. Sejak pertama saya ketemu kamu, saya sudah melihat etikat jelek pada diri kamu. Apa maksudnya? Kamu merayu bos. Mentang-mentang kamu merasa cantik. Dasar jadi gatal. Iya nih, apa-apaan ini? Ngapain kamu ada di sini? Kenapa? Saya mengganggu acara kencan kalian. Saya di sini bukan buat kencan ya, tapi saya di sini ada meeting. Meeting apa? Jelas-jelas di sini cuma ada kamu sama sekretaris ganjen ini. Sekarang saya minta ketegasan kamu. Pecat sekretaris genit ini atau lupakan tentang tunangan kita. Dan kamu, jangan pernah bermimpi untuk menjadi istri seorang bos. Ngerti? Nadia, sebaiknya kamu sekarang kembali saja ke kantor ya. Tapi Pak, saya kan kesini untuk... Iya, saya ngerti. Tolong saya. Permisi, Pak. Ya. Pak Victor. Selamat siang. Selamat siang, selamat siang. Apa kabarnya, Pak? Baik, saya baik. Ya. Saya minta maaf dulu nih, saya terlambat. Oh, Biasa, namanya juga Jakarta. iya ya. Macet. Silakan Pak Victor, silakan. Jadi bagaimana Pak Victor? Ma, saya udah capek-capek minta cuti. Dwi malah cepet-cepet mau pulang. Mungkin Dwi lelah, Van. Oh, enggak. Saya tahu persis bukan itu alasannya. Sebelum kita berangkat, dia minta supaya saya mengajak Eka dan Rian. Saya rasa dia kecewa karena saya tidak mengajak mereka. Ya, sekali-kali kamu ajak aja Eka sama Rian. Mungkin Dwi lebih semangat, lebih senang. Justru sebaliknya, Ma. Saya harus menjauhkan Dwi dari si Rian itu.
Dia dan Eka boleh saja menjadikan Rian bagian daripada kehidupannya. Tapi saya dan Dwi tidak perlu ada urusan apa-apa dengan dia. Van, tadi Vivi telepon. Kedengarannya suaranya panik. Terus dia minta kamu telepon balik. Makasih, Ma. Halo, Vi. Ada apa? Saya harus ke dokter hari ini, Van. Harus buka perban. Kamu perlu kendaraan. Saya mau kamu yang menemani saya, Van. Maaf, malam ini saya cukup sibuk. Sibuk apa sih? Sekretaris bilang kamu lagi cuti hari ini. Kamu kemana aja sih? Sama siapa kamu seharian ini? Saya pergi jalan-jalan sama Dwi. Benar, cuma sama Dwi. Apa ada perempuan lain? Vi, saya nggak ada waktu buat perempuan lain. Tapi kalau buat saya selalu ada waktu kan, Van? Vi. Van, kamu ingat ya, kalau sampai terjadi sesuatu dengan saya, apapun itu, kamu akan menyesal seumur hidup kamu, Van. Saya itu nggak pernah minta apa-apa dari kamu. Saya cuma butuh perhatian kamu sama saya, Van. Itu aja. Ya udah. Kamu mau saya jemput jam berapa? Jam 7. Dan kamu harus tepat datang ke sini, jangan sampai telat. Ya? Oke. Oke, dah. Sungguh, Pak. Tari yang menyuruh saya menyusul Bapak ke restoran. Apa? Kamu coba ngefitnah saya ya? Sudah. Jangan ribut lagi. Kepala saya sudah cukup pusing siang ini. Sejak kamu kerja di sini, selalu aja ada problem aneh-aneh yang terjadi. Tari, saya mau bicara empat mata dengan Nadia. Tolong tinggalkan kami. Baik, Pak. Nadia, saya... Pak, saya sudah tahu apa yang Bapak mau bicarakan. Saya di sini bukan untuk merusak hubungan Bapak dengan calon istri Bapak. Sebelum Bapak memecat saya lebih baik mengundurkan diri. Ya, saya harap kamu dapat memahami posisi saya. Saya mengerti. Saya permisi, Pak. Karena gue janda, sekarang semua orang ngeliat gue negatif. Bukan cuma karena lo janda, Di. Tapi karena lo tuh cantik. Pasti banyak wanita yang iri sama lo. Padahal gue baru aja mau ngajuin pinjaman supaya gue bisa ngelunasin utang lo. Di, untuk sementara ini, lo jangan pikirin soal itu dulu. Sekarang yang penting, lo cari kerjaan baru, oke? Makasih ya. Emangnya Mama kehilangan kerjaan lagi? Iya, kasihan. Tadi Mama nangis sama Tante Hera. Kok Om malah girang sih? Bukannya ikut prihatin? Ini kesempatan emas buat kita. Eka mau nggak tinggal di rumah yang baru? Maksud Om? Kita harus nolong Mama, dan ini kesempatan. Eka harus sampein tawaran Om Rian. Iya, tapi Mama nggak mau nerima bantuan dari siapa-siapa. Kalau Eka yang ngomong, Mama pasti mau. Mana ya? Hei, Van. Hey, Victor. Apa kabar? Baik. Kamu, apa kabar nih? Baik. Ngapain kau ada di Jakarta? Saya malah justru mau tinggal di Jakarta sekarang. Perusahaan kamu yang di Bali gimana dong? Saya akan buka 1 cabang di Jakarta dan mungkin untuk beberapa saat saya akan menetap di Jakarta. Sorry. Kenalin, Victor. Halo. Teman lama saya. Apa kabar? Vivi, baik. Kalian terusin ngobrolnya, saya ke toilet dulu ya, Pak. Oke.
Silakan duduk, yuk. Kosong nih kayak mejanya. Terus gimana? Van, kalau nggak salah kan terakhir kamu sudah menikah. Dan seingat saya nama istri kamu bukan Vivi kan? Iya, saya dan dia kita sudah pisah. Oh, sorry, saya nggak tahu. Nggak apa-apa, it's okay. Kapan-kapan main dong ke kantor. Kartu nama saya masih pegang kan? Masih ada. Nah, sekarang kamu yang harus simpan kartu nama saya. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Oke, sampai ketemu. Yuk. Ayo, Vivi. Van, kamu seharian ini nemenin Dwi. Kamu nggak kerja? Saya sengaja ambil cuti. Karena saya pikir kasihan kalau Dwi itu selama ini hanya di rumah terus-menerus. Makanya saya pikir ajak dia jalan-jalan aja. Kalau menurut saya sih, kayaknya kamu mesti kirim Dwi ke sekolah lagi, Van. Karena anak seusia Dwi kan masih butuh teman untuk bermain. Iya sih. Kamu benar dan saya pun udah kepikiran. Tapi saya nggak tahu apakah kondisi Dwi sudah memungkinkan untuk kembali ke sekolah. Mungkin ada baiknya kalau saya tanya sama dokter dulu ya. Tapi thanks untuk inputnya. Kamu pikir selama ini saya nggak pernah mikirin Dwi ya, Van? Kamu salah. Saya selalu mikirin Dwi dan saya selalu prihatin sama Dwi. Cuman ya, kamu tahu sendiri kalau dia udah mempengaruhi Dwi untuk membenci saya. Sampai-sampai Dwi udah nggak suka sama saya. Sudahlah. Lebih baik kita order makanan aja ya. Nggak usah bicarakan masalah ini. Waiter. Ya, tidur ya. Udah malam. Mama udah ngemarah kan sama Eka? Marah? Memangnya kamu buat salah apa, sayang? Eka kan udah janji nggak bakalan nyebut nama Isma lagi. Tapi Isma nyuruh Eka nanyain sesuatu sama Mama. Tentang apa, Kak? Mah, emangnya benar Pantai Carita tempat yang paling berkesan untuk Mam sama Isma? Apa, sayang? Mama nggak usah khawatir lagi. Soalnya kata Isma, habis Eka nanyain ini, Isma nggak bakalan gangguin Eka lagi untuk selamanya, Ma. Eka tidur dulu ya, sayang ya? Selamat malam, Ma. Ternyata selama ini Eka benar. Ya Tuhan, lindungilah aku dan keluargaku dari segala cobaan. Selamat pagi, Dita. Pagi. Saya udah nentuin rumah. Pilihan saya yang ini. Kok yang ini? Kan masih banyak lokasi lain yang lebih bergengsi. Iya sih. Habis perumahan ini banyak sekali fasilitas anak-anaknya. Anak-anak? Emangnya kamu udah punya anak? Kelihatannya? Belum lah, pacar aja nggak punya. Belum punya anak kok udah mikirin fasilitas buat anak-anak. Yaudah, nanti saya hubungin kantor developernya secepatnya. Thanks. Enggak ya? Selamat pagi, Pak Irsyad. Rencana saya tidak akan gagal. Pak Irsyad mau menjodohkan dia dengan pemuda itu? Ya. Saya akan membuat Rian menjadi seorang pengusaha muda. Supaya dia menerima Rian. Apapun akan saya lakukan untuk mencegah dia rujuk dengan Ivan. Ivan terang-terangan membenci Eka, cucu saya.
Saya tidak akan membiarkan Ivan membesarkan Eka. Saya harap Bu Mira membantu rencana saya ini. Apa yang harus saya lakukan, Pak Irsad? Ya, Bu Mira juga harus mendekatkan diri pada Rian. Bagaimana, Pak? Ya, bagus, bagus. Bagaimana kalau yang ini, Pak? Bagusan itu, nggak usah diganti. Tapi ini stok yang baru loh, Pak. Menurut saya bagusan itu. Kamu? Ibu? Kamu Rian kan? Temannya dia? Iya, Ibu. Ibu masih ingat sama saya? Ya tentu ingat dong. Masa Tante lupa sama kamu? Kamu lagi apa di sini? Saya kerja di sini, Bu. Sekarang lagi sibuk? Kalau boleh tahu ada perlu apa, Bu? Enggak. Kalau kamu nggak sibuk, kamu kan mau ngobrol sama Tante? Oke? Van, Mama harus berangkat ke Surabaya. Ke Surabaya? Ada urusan apa, Ma, di sana? Tadi malam, Om Tarmuji meninggal. Dan besok akan dimakamkan. Jadi Mama harus berangkat sekarang juga. Sudah dapat tiket pesawatnya, Ma? Udah. Mama berangkat, Ivan? Tunggu dulu, Ma. Kira-kira Mama berapa lama berencana tinggal di Surabaya? Ya, mungkin 2-3 hari. Ya udah. Hati-hati di jalan ya. Mama kamu mau ke Surabaya, Van? Iya. Katanya ada saudara yang meninggal. Kapan dia berangkat? Malam ini juga. Oh, berarti dia sekarang perjalanan ke airport dong? Ya, mestinya sih sebentar lagi berangkat ya. Udah jam 12. Van, saya ada janji makan siang sama teman lama di luar. Saya pamit ya, Van. Nggak apa-apa. Silakan pergi aja. Oke, thank you. Ya. Ibu, ngapain kamu kesini? Saya... Kamu lupa perintah saya tempo hari. Kamu berani-berani datang ke rumah ini lagi, Ma? Kamu pikir kamu bisa bohongin saya? Hah? Sekarang kamu beresin baju-baju kamu dan pergi dari sini. Apa, Bu? Selama Ibu Sandra tidak ada di sini, selama Ibu Sandra ada di Surabaya, saya yang berkuasa di sini. Sekarang saya minta kamu pergi dari sini. Ayo pergi! Tinggal yang satu lagi sekarang. Suster? Vivi, saya ada pesan dan titipan dari Pak Ivan. Titipan? Titipan apa? Pesangon. Pesangon? Suster, tenaga kamu sudah tidak diperlukan lagi sama Pak Ivan. Tapi Pak Ivan dan Bu Sandra nggak bilang apa-apa sama saya. Jadi kamu nuduh saya pembohong? Bukan gitu, Bu. Saya... Sekarang kamu mau terima pesangon ini atau enggak? Ini terima. Dua sudah beres. Sekarang tinggal satu lagi. Dengar ya, biarpun kamu teriak-teriak sampai suara kamu habis, nggak akan ada yang nolong kamu. Tahu? Bima, Dengar. Bima dan suster sudah tante singkirkan. Dan kalau Dwi juga bandel, nggak nurut sama tante, Dwi akan tante singkirin. Ngerti?
Mulai sekarang, Dwi harus nurut sama tante. Ya, ngerti? Jawab, ngerti nggak? Iya. Pintar. Dan Dwi jangan bilang sama papa Dwi tentang hal ini ya. Dwi jangan ngomong macam-macam tentang tante ke papa Dwi. Ngerti? Kalau dia ngomong macam-macam, tante akan cubit Dwi sampai biru. Ya? Oke. Kamu di rumah? Ngapain? Iya, tadi saya datang ke sini untuk menyampaikan bela sungkawa terhadap mama kamu. Kan katanya ada saudara kamu yang meninggal. Tapi Van, pas saya di rumah itu nggak ada siapa-siapa. Rumah kamu tuh kosong. Kosong? Mana mungkin? Di rumah kamu tuh kosong kecuali ada Dwi, Van. Apa? Van, pembantu kamu dan suster kamu kabur. Saya yakin mereka cari kesempatan untuk mencuri barang-barang kamu. Ya udah, saya langsung pulang ke rumah. Kamu tolong jagain Dwi ya. Jangan khawatir, Van. Dwi baik-baik saja kok. Ya? Saya sudah bicara dengan Rian, Pak. Dan kelihatannya dia bisa menerima penjelasan dari saya. Bagus. Kalau Rian tahu Bu Mira mendukung hubungannya dengan dia. Jadi rencana saya akan berjalan dengan lancar. Ya, Rian bilang dia menerima dari perusahaan mobil dan rumah ya, Pak. Apa betul? Betul. Betul itu. Bukan cuma rumah dan mobil. Tapi apapun yang dibutuhkan Rian, akan saya berikan. Supaya Nadia mau menerima Rian sebagai suami barunya. Saya akan mendukung sepenuhnya semua rencana Pak Irsad. Dan saya lebih suka kalau dia membuka lembaran baru dengan Rian, Pak. Artinya, Rian bisa menjamin masa depan dia. Dan dia kembali jadi orang kaya. Bagaimana? Dugaan saya benar, Van. Mereka telah mencuri barang-barang milik berharga yang punya kamu dan mama kamu. Tuhan, saya nggak percaya Ima dan suster nekat melakukan semua itu. Sebaiknya kamu lapor polisi, Van. Siapa tahu mereka masih bisa dilacak, ya kan? Dwi bagaimana? Dia baik-baik aja kan? Dia baik-baik aja, dan saya udah siapin makan buat Dwi, tapi dia nggak mau saya suapin tuh, Van. Oke, makasih. Papa. Kamu ngapain? Kok mukanya ditutup bantal? Hah? Sayang, kamu kenapa? Dwi? Kok Dwi belum makan? Makan dulu, sayang. Habis makan minum obatnya, sayang, ya? Iya, Tante. Selamat siang, Mbak. Siang, ada apa, Mbak? Saya mau nanya bagian personalia di... Dia. Siapa ya? Saya Victor, teman lamanya Ivan. Kamu mungkin sudah lupa dengan saya, tapi saya selalu ingat kamu. Victor? Apa kabar? Baik, baik. Loh, kamu sedang apa di sini? Saya mau melamar pekerjaan untuk bagian administrasi di kantor ini. Bagian administrasi? Oh, please dia. Saya tuh kenal kamu. Dan saya pikir kamu lebih cocok kalau di bagian manajemen di sini. Maksudnya? Kebetulan saya sedang membutuhkan seorang manajer untuk kantor cabang saya yang baru ini. Ini kantor kamu? Iya. Oke, kita ngobrol di dalam aja yuk. Silakan. Silakan duduk.
jadi malu. Malu kenapa? Karena kamu ingat saya, sementara saya nggak ingat siapa kamu. Hal itu wajar. Karena saya pikir kita baru pertama kali ketemu dan waktu itu ketemunya juga di pesta pernikahan Anda. Saya masih membutuhkan manajer untuk bagian marketing dan promosi di perusahaan ini. Manajer untuk promosi dan marketing? Iya, dan saya harap Nadia mau bersedia untuk mengisi posisi ini dan saya akan senang sekali. Pasti. Terima kasih. Oke, tapi... Kenapa tapi? Untuk apa kamu harus cari kerja di perusahaan lain? Maksud saya, kamu kan bisa saja bantu Ivan di perusahaannya. Kami sudah pisah. Sorry ya, saya nggak tahu kalau kalian sudah pisah. Nggak apa-apa. Kalau ada berita baru, saya langsung kabari Mama. Oke. Van, mama kamu bilang apa? Kagetlah dia. Dia nggak nyangka kalau Bi Ima sama suster bisa melakukan semua itu. Mama kamu nggak percaya sih sama saya dari dulu. Saya kan udah bilang kalau si Ima itu maling. Nah sekarang omongan saya kebukti kan? Iya, tapi gimana dong? Bi Ima tuh udah kerja sama kita lama sekali. Dan sampai kemarin ini belum pernah ada kehilangan apapun juga. Wajarlah kalau Mama nggak percaya. Itu kan pelajaran buat kalian, Van. Jadi lain kali kalian jangan terlalu percaya sama pembantu. Mungkin ada baiknya kalau sekarang saya laporkan mereka ke polisi. Iya, itu bagus, Van. Jadi biar mereka ditangkap dan mereka kan kapok. Kemana, Van? Biar Dwi saya yang ngurus, Van. Ada apa? Tante, Papa mana? Papa lagi sibuk. Dwi mau apa? Mulai sekarang, tantenya akan menjaga Dwi menggantikan suster. Ya? Dan Dwi jangan ngomong macam-macam sama Papa. Kalau Dwi ngomong macam-macam sama Papa, tante akan menculik Dwi. Dan Dwi nggak akan ketemu sama Papa lagi. Hah? Lah, nangis lagi. Hapus. Nggak macam-macam, Tante. Ayo, ayo, hapus. Dwi? Van, Dwi keringetan, Van. Saya biar ganti bajunya Dwi, ya, Van, ya. Padahal AC-nya nyala kan? Ganti baju saya, sayang, ya, sama Tante, ya. Kamu nggak apa-apa, sayang? Boleh minta tolong nggak? Saya harus ke kantor polisi, bikin laporan tertulis. Kamu bisa tolong jagain Dwi sebentar. Oh, tentu, Van. Saya akan bantu kamu kapan aja, kok. Terima kasih. Papa pergi dulu ya, sayang, ya? Iya, tapi jangan lama-lama ya, Pak. Enggak kok. Papa nggak lama-lama. Lagian kan ada Tante Vivi di sini jagain Dwi, ya. Terima kasih. Iya. Dwi harus nurut sama Tante, ya, kalau Dwi mau aman. Tapi kalau Dwi macam-macam, Tante akan culik Dwi dan Dwi nggak akan ketemu Papa lagi. Sekarang hapus. Hapus air mata. Lembaran lama terusik kembali saat engkau pergi, sebelum semua